Selamat pagi Bapak Ibu peserta pelatihan PKP hari ini. Apa kabar? Baik, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada materi inti, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Juniarto Widodo, saya Widya Eswara Ahli Media Pustikat BMKG. Bapak Ibu, sebelum masuk pada sesi inti, beberapa hal penting yang perlu Bapak Ibu ingat lagi bahwasannya Bapak Ibu ada pada pembelajaran PKP dengan dasar hukum. Yang pertama yang latar belakangnya adalah Perlan nomor 5 tahun 2022 dan perubahannya pada Perlan nomor 6 tahun 2022. Kemudian Keplan nomor 1 tahun 2023 dan Keplan nomor 2 tahun 2023. Review singkat dalam pembelajaran PKP agenda kedua, seperti kita ketahui, dengan sistem blended learning, Bapak Ibu nanti khusus pada agenda kedua akan melalui dengan 3 sesi pembelajaran, yaitu secara sinkronus dengan 6 JP, kemudian sesi asinkronus dengan 14 JP, dan sesi klasikal dengan 26 JP. Nah, ini learning journey PKP. Kalau kita lihat ada 5 kotak, ya. Nah, Bapak Ibu sudah melalui kotak pertama, yaitu kotak MOOC dengan penugasan adalah membuat esai sebagai outputnya, ya. Kemudian Bapak Ibu sekarang berada pada kotak yang kedua, ya. Pada sesi distance learning, Bapak Ibu sedikit berbeda dengan MOOC karena di distance learning Bapak Ibu melakukan pertemuan tatap maya dengan pengajar, baik dengan pendalaman materi maupun dengan pendalaman melalui penugasan individu maupun kelompok. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah materi inti yang akan kita bahas pada hari pertama, ya, sesi distance learning atau e-learning pada agenda kedua, yaitu membahas tentang kepemimpinan pelayanan, ya. Seperti kita ketahui bahwa tujuan daripada agenda kedua adalah membekali peserta dengan kemampuan untuk mendiagnosa dan menemukanali gagasan melalui proses berpikir secara kreatif dengan memberdayakan dan membangun tim yang mendukung ataupun didukung oleh komunikasi efektif dengan memimpin pengendalian dalam pelayanan publik. Bapak Ibu, ini gambaran precondition, ya, di mana pada agenda 1 Bapak Ibu sudah melalui pembelajarannya. Nah, sekarang Bapak Ibu ada pada agenda yang kedua, ya, di mana kita membahas dari penugasan-penugasan yang sudah Bapak Ibu lakukan di agenda yang pertama, ya. Seperti masih ingat ya? Ada beberapa tugas yang dibuat oleh Bapak Ibu pada agenda yang pertama kemarin. Nah, khusus hari ini kita akan membahas tugas-tugas esai untuk materi-materi di agenda kedua. Berikut adalah keterkaitan antar agenda. Ya, tadi Bapak Ibu sudah ketahui bersama bahwa di agenda 1 Bapak Ibu mendapat pendalaman tentang kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Nah, kita di agenda kedua dengan kepemimpinan pelayanan, dan nanti akan dilanjut dengan agenda yang ketiga dengan pengendalian pekerjaan. Ujungnya adalah Bapak Ibu melakukan aktualisasi kepemimpinan pelayanan, ya, dengan didukung oleh 2 buah materi pendukung, yaitu materi dasar dan materi penunjang. Deskripsi singkat dari pembelajaran kita hari ini, bahwa kita akan membahas tentang bagaimana mendiagnosa sebuah permasalahan di unit kerja, apakah itu sulit ataukah itu mudah, maka itu semua bergantung pada kita. Ya, kita dibekali dengan kemampuan berpikir, maka kita juga harus mencoba untuk melakukan cara-cara baru dalam
memecahkan permasalahan, yaitu dengan cara diagnosa organisasi. Ya, dari isu-isu permasalahan yang sudah kita temukan di unit kerja, coba kita dalami dengan mencari solusi-solusi kreatif yang nanti akan berguna pada pekerjaan kita dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat. Nah, materi di agenda yang kedua ini, kalau kita lihat ada 4 materi, ya. Pertama, diagnosa organisasi. Yang kedua, berpikir kreatif dalam pelayanan. Ketiga, membangun tim efektif di era new normal. Keempat, kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Karena Bapak Ibu ada 2 sesi sinkronus dan asinkronus, ya, di hari ke-13 dan 14, maka di hari ini, di hari yang ke-13 kita fokus pada bagaimana pembahasan tentang mendiagnosa organisasi dan bagaimana berpikir kreatif dalam pelayanan. Nah, mengapa sih penting mendiagnosa organisasi itu bagi Bapak Ibu semua, dan juga mengapa penting berpikir kreatif ataupun inovatif bagi seorang pejabat pengawas? Ya, bahwasannya dalam tugas kita sesuai tugas pokok kita, tujuan utama kita dalam mendiagnosa pertama adalah dasarnya adalah bahwa kita hidup di sebuah negara, ya. Ada bangsa yang menaungi, ada dunia usaha, ada pemerintah, ada organisasi unit kerja kita, ya, sektor publik juga ada, dan juga bahkan ada individu-individu yang berada di dalamnya, ya. Maka sebelum mencapai kondisi yang diharapkan, ya, maka kita akan melalui, ya, bagaimana akan lebih baik daripada sebelumnya. Karena kita ketahui bahwa dunia terus berkembang, terus berubah, ya, dengan carut marut perubahannya yang mungkin saja kita tanpa sadari akan berdampak negatif atau justru malah berdampaknya positif. Maka pemimpin selayaknya tahu apa itu perubahan, sadar dengan perubahan, bahkan sadar dengan perubahan yang menyangkut pada unit kerja yang dipimpinnya. Ya, maka penting pemimpin membekali dengan kemampuan melakukan diagnosa kebutuhan organisasi, dan bagaimana juga pentingnya sebuah perubahan inovatif bagi pemimpin untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, ya, dari yang sudah ada sebelumnya, di mana masalah-masalah timbul silih berganti, tapi diharapkan pemimpin mampu melewati itu untuk menjadi lebih baik. Kalau kita baca pada buku Death of Samurai, ini contoh nyata, contoh real, ya, contoh dunia bahkan, ya, sudah mengetahui bahwa the death of samurai sudah terjadi. Kalau kita ingat zaman dulu, ya, di era tahun 2000, ya, di abad tahun 2000, ya, kita mengenal ada perusahaan namanya Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, Sanyo. Itu semua ada di dalam pasar-pasar, toko-toko, ya, mewarnai produk-produk yang saat itu sedang booming atau in. Tetapi untuk saat ini semua sudah berubah total. Kita mungkin bisa jadi jarang menemui produk-produk ini di pasaran, ya, karena semua eranya sudah berubah. Apa yang menyebabkan perubahan itu? Tentu saja adalah tidak mampu mengadaptasi inovasi. Ya, jadi mereka kolaps, mereka hilang karena ketidakmampuan mengadaptasi adanya perubahan, terutama inovasi. Nah, bagi seorang pemimpin, tahapan berpikir kreatif itu memang butuh effort, butuh usaha, ya, karena tidak mudah. Karena biasanya orang itu tidak mau ribet, tidak mau susah, ya. Kalau orang mau kreatif, maka harus punya bekal dulu, ada preparation-nya, ya. Pastinya dia butuh membaca, ya, butuh mengetahui data-data, ya,
butuh melihat hal-hal lain sebagai fakta sebelum memulai munculnya sebuah ide yang kita sebut sebagai kreativitas. Kemudian ada proses insight di dalamnya. Ya, insight itu semacam ilham, ya, atau apa? Ya, mendapatkan sesuatu dari hasil pemikirannya, kita tanamkan dalam pikiran kita, dan mungkin bisa kita verifikasi melalui pertanyaan dan jawaban dari sebuah masalah. Ya, nanti kita akan sampai pada satu hal bahwa oh, ini ada sesuatu yang baru yang belum pernah ada, yang penting untuk kita gali bersama. Proses kreativitas itu terus berjalan dari waktu ke waktu, tetapi butuh effort. Sekali lagi, butuh effort, ya. Maka bagi mereka yang kreatif, maka dia harus selalu itu semua. Tanpa itu semua, maka akan sulit untuk menemukan sebuah proses kreativitas di dalamnya. Ya, baik, Bapak Ibu, mungkin dengan dua materi yang kita sudah bahas pada hari ini, kita sampai pada tugas Bapak Ibu semua, ya. Ada dua tugas yang nanti Bapak Ibu harus buat, ya. Pertama, tugas individu, ya, nomor 1. Bapak Ibu melakukan pendalaman, penguatan materi di agenda 2 melalui pembahasan esai, ya, pembahasan esai dari tugas MOC dulu untuk agenda yang kedua, ya. Lakukan pembahasan, diagnosa, identifikasi permasalahan organisasi, ya. Kemudian gunakan kasus dari tugas esai peserta, ya, di agenda kedua, diskusikan dalam kelompok, nanti tugasnya dibuat secara individu. Ya. Kemudian kedua, tugas kelompok, lakukan analisis elemen internal organisasi, current state-nya dari kasus yang Bapak Ibu sudah buat, kemudian tentukan kondisi yang diinginkan atau future state, kemudian dari elemen-elemen itu respon terhadap, lakukan respon dari hasil analisisnya, ya. Identifikasi gagasan kreatif sebagai upaya perubahan organisasi dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diharapkan, ya. Buat tugasnya dalam bentuk format PDF, kemudian Bapak Ibu bisa upload di LMS. Ya, ini mungkin sekedar tahap distance learning secara lengkap di hari ini, ya. Dan ini untuk hari besok, ya. Baik, Bapak Ibu, kita sampai pada akhir pembelajaran. Ada satu quote yang akan saya sampaikan di sini, ya. Sebuah quote yang menarik dari seorang tokoh terkenal dunia, namanya John Maxwell, ya. Bunyinya seperti ini: The pessimist complain about the wind. The optimist expect it to change, and the leader adjust the sails. Ya, maknanya apa? Ya, seorang yang pesimis pasti banyak mengeluh tentang angin. Ya, jadi siapapun yang ada di kapal itu, seorang yang pesimis mengeluhnya tentang angin. Ya, kenapa angin membuat seperti ini? Ya. Bagi yang optimis berharap adanya perubahan. Tapi kapan perubahan itu ada kalau kita nggak mau berubah, ya? Dan seorang leader adjust the sail. Nah, seorang leader yang penting, maka dia akan adjust kapal itu kemana berlabuh mengikuti angin yang membawanya. Nah, leader inilah yang nanti akan berhasil sampai pada titik akhir atau finish. Baik Bapak Ibu, itu sekedar quotes untuk menginspirasi kita bersama. Terima kasih atas perhatian. Ya, semoga apa yang saya sampaikan berguna dan ada manfaatnya. Baik, saya tutup sesinya. Selamat pagi, sampai ketemu di lain kesempatan.